Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Rizky Rianto, NPM 1731127064547. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman saya tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak kelas R01. Perbedaan PL dan ilmu komputer. Ilmu komputer sebagai suatu studi sistematis pada proses-proses algoritma yang menjalankan dan mentransformasikan informasi seperti teori, analisis, desain, efisiensi, penerapan, dan aplikasinya. Sedangkan perangkat lunak adalah data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer. Data disimpan berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah perangkat lunak. Dapat berupa program. Perbedaan ilmu komputer berhubung dengan teori dan metode yang mendasari sistem komputer dan perangkat lunak. RPL berhubungan dengan praktek dalam memproduksi perangkat lunak. Perbedaan RPL dan rekayasa sistem. Rekayasa sistem dapat memilih alat bantu yang baik dalam perencanaan dan penerapan perangkat lunak yang dihasilkan dan mampu mengkoordinasi, mengontrol, dan mengatur pekerjaan perangkat lunak. Sedangkan rekayasa perangkat lunak, aplikasi dari ilmu komputer yang membangun sistem perangkat lunak yang dipilih kualitas dan tekniknya oleh rekayasa sistem RPL. RPL adalah bagian rekayasa sistem yang meliputi pembangunan perangkat lunak, infrastruktur, kontrol, aplikasi, dan database pada sistem. Inti dari perbedaan ini adalah rekayasa sistem berkaitan dengan semua aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer, yaitu hardware, RPL, dan proses. RPL adalah bagian rekayasa sistem meliputi pembangunan perangkat lunak, infrastruktur, kontrol, aplikasi, dan database sistem. Pembangunan perangkat lunak adalah memenuhi spesifikasi harus diproduksi. Validasi perangkat lunak harus divalidasi agar menjamin perangkat lunak dapat melakukan yang diinginkan pelanggan. Evolusi perangkat lunak harus berkembang agar memenuhi kebutuhan pelanggan. Fase proses rekayasa persyaratan. Studi kelayakan. Penggunaan diidentifikasi puas menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras pada saat ini. Informasi keputusan apakah kita akan terus dengan analisis yang lebih rinci atau tidak. Elistasi dan analisis persyaratan. Proses penurunan persyaratan sistem melalui observasi sistem yang ada. Proses ini melibatkan pengembangan satu atau lebih model prototipe sistem, membantu analisis, membangun sistem yang akan dispesifikasi. Spesifikasi persyaratan. Menerjemahkan informasi yang dikumpulkan pada kegiatan analisis yang mendefinisikan persyaratan. Validasi persyaratan. Memeriksa persyaratan direlasikan, konsisten, dan lengkap. Software engineering. Proses evolusi dan pemanfaatan alat dan teknik untuk mengembang software. Penetapan prinsip-prinsip rekayasa dalam rangka mendapatkan software yang ekonomis, terpercaya, dan efisiensi pada mesin. Terkadang nilai yang terbentuk program dengan tugas-tugas. Membuat suatu desain aplikasi di lingkungan pekerjaan. Dasar-dasar pengertian software. Dinamis dari komputer, terdiri dari algoritma, bahasa-bahasa tingkatan sangat rendah, binary, ultra rendah, binary, diterjemahkan untuk menjalankan transformasi atas dasar angka, pernyataan program yang lebih mudah, bersifat logika bukan fisik, komputer untuk tingkat yang lebih tinggi. Kegiatan software engineering. Analisis kebutuhan dan spesifikasi, estimasi dan sumber daya, berbasis komputer, berupa program, hasil berupa software. Karakter software. Elemen-elemen software bersifat logika, bukan fisik. Software dikembangkan, software tidak rusak.
Tujuan software engineering: biayanya murah, kinerja tinggi, perawatan murah, keandalan yang tinggi, dan tepat waktu. Komponen biaya pembagian relatif pertahapan pengembangan perangkat lunak. Kinerja program, keandalan perangkat keras, user ingin yang lebih baik. Portability, transfer perangkat lunak dengan biaya murah, mengurangi ketergantungan, bersifat non-teknis. Perawatannya membutuhkan waktu, relatif pertahapan, biaya cukup besar. Keandalan sistem, dibutuhkan sistem berlanjut, aplikasi berbeda, tingkat keandalan berbeda. Keandalan perangkat lunak dan keras. Aplikasi software. Sistem software, compiler, editor, operating system, komputer, telekomunikasi prosesor, file management, multi-disk, real-time software, mengukur menganalisa kejadian yang sedang berlangsung. Bisnis software, payroll, pengajian, akun receivable, utang usaha, akun payable, hutang, inventory tersedia. Engineering and scientific software, computer aided design, system simulation. Embedded software, keypad pada microwave oven, fungsi-fungsi digital pada mobil-mobil full control, dashboard, display, braking system. Personal komputer, word processing, spreadsheet, computer graphic, database management, personal and business financial application. Artificial intelligence software, external system, pattern recognition, run proofing, game playing. Prototyping, proses membangun software menciptakan dan software yang akan dibangun. Dibagian beberapa bentuk ukuran kecil atau ukuran besar seperti Boeing 767, bertujuan agar kekurangan bisa langsung diperbaiki sebelum diproduksi. Lanjut, konsep dasar RPL. Tujuan RPL, membuat perangkat lunak yang berkualitas yang dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu sponsor, user, dan sisi maintainer atau modifier. Sponsor, tujuan menghasilkan dan menghemat uang. Sponsor berharap mempunyai layanan yang baik tapi masuk akal. Sponsor ingin dibuat harus handal, fleksibel, dan efisien. Sisi pemakai, pemakai ingin perangkat lunak yang handal dan efisien untuk menyelesaikan tugasnya. Pemakai juga ingin dibuat yang mudah dipelajari, digunakan, dan diingat. Modifier, ingin perangkat lunak yang tidak ada cacat dan error, lalu perangkat harus baik, terstruktur, dan source kodenya harus mudah dibaca. Masalah-masalah RPL, yaitu diselesaikan dan diserahkan tetapi tidak digunakan. User sudah membayar, tidak pernah jadi, dan diserahkan. Digunakan setelah dimodifikasi, digunakan sebagaimana mestinya. Faktor pendukung kehadiran RPL, tidak mampu memprediksi waktu, usaha, dan bagian pada pengembangan perangkat lunak. Kualitas kurang baik perbandingan perangkat keras dan lunak. Kemajuan teknologi, kemajuan teknik, kebutuhannya meningkat, kebutuhan yang lebih besar daripada dan kompleks. Produk dan proses, mengembangkan perangkat lunak 1980 masih sangat lambat dan kalah oleh kecepatan pengolahan angka. Sekarang menjadi pengambil keputusan dalam bidang transportasi, medis, telekomunikasi, militer, industri, dan hiburan. Dua peran yang dimiliki sebagai produk, potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer sebagai kendaraan produk sebagai dasar kontrol sistem operasi. Peran perangkat lunak sangat penting di abad 20. Era ketiga, sistem
terdistribusi multi-komputer, fungsi secara konkuren dan berkomunikasi satu dengan lain, menambah kompleksitas sistem berbasis komputer, pengembangan perangkat lunak di bidang jaringan lokal atau global, komunikasi digital dan bandwidth tinggi meningkat, penyebaran pemakaian mikroprosesor. Perbandingan dari tahun awal sampai era keempat. Tahun awal, orientasi batch, distribusi terbatas, perangkat lunak, konsumsi tas. Era kedua, multi-user, real-time, database, perangkat lunak produk. Era ketiga, terdistribusi, embedded intelligence, perangkat lunak biaya rendah. Era keempat, bertenaga kuat, berorientasi objek, sistem pakar, jaringan saraf tiruan, komputasi paralel, komputer jaringan. Pandangan tentang RPL. Analisis, desain, konstruksi, verifikasi, manajemen, kesatuan teknik. Lanjut dari IEE 1016. Siklus kehidupan adalah segala sesuatu yang lebih berdasar kepada urutan waktu dibandingkan proses yang terjadi. Proses untuk memproduksi dan mengembangkan sistem perangkat lunak, rekayasa kebutuhan pengembangan perangkat lunak, proses sangat rumit seperti semua proses intelektual. Tahapan proses perangkat lunak: rekayasa, lalu analisa dan perancangan, lalu pengembangan perangkat lunak, lalu pasca. Lanjut dari IEE 1016. Siklus hidup adalah segala sesuatu yang lebih berdasar kepada urutan waktu dibandingkan proses yang terjadi. Proses untuk memproduksi dan mengembangkan sistem perangkat lunak, rekayasa kebutuhan pengembangan perangkat lunak, proses sangat rumit seperti semua proses intelektual. Tahapan proses perangkat lunak: rekayasa, analisa dan pengembangan, perancangan, pengembangan perangkat lunak, pasca produksi. Lanjut ke metode Waterfall. Waterfall diciptakan tahun 1970 dan terkenal karena logika fase, tahapan, tingkatan, masa. Waterfall cycle. Definisi. Contohnya. Definisi, lanjut desain sistem dan perangkat lunak, lanjut ke implementasi dan testing unit, lanjut integrasi dan testing sistem, lanjut ke uji coba, dan lanjut ke operasional dan pemeliharaan. Lanjut ke metode Rapid Application Development. Perancangan yang menggunakan frekuensi atau rentang waktu yang ditetapkan jarak sesuai perangkat lunak dikembangkan. Prototype. Lanjut ke metode prototype. Perancangan yang evolusioner, proses pengembangannya membutuhkan kemampuan tingkat mahir atau yang telah memahami permasalahan dalam kegiatan perancangan sistem dengan pengalaman dan ilmu yang lebih baik. Lalu ke spiral, yang membutuhkan kemampuan menganalisa permasalahan yang lebih kompleks secara bottom up. Perancangan proyek perangkat lunak. Tujuan menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan manajer membuat estimasi yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai sumber daya, biaya, dan jadwal. Proses proyek perangkat lunak dengan serangkaian aktivitas yang kolektif disebut project planning, yang terpenting estimasi. Pendahuluan perancangan proyek. Langkah awal, sumber daya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan. PPP. Dokumen internal tidak perlu ditunjukkan ke user. Kunci berbagai rencana, memecahkan kegiatan ke dalam sebuah bagian yang lebih kecil, struktur kerja dengan menyusun komponen-komponen utama, level sub. Estimasi, sumber daya manusia, jangka waktu yang kronologis, biaya. Analisa resiko yang harus diperhatikan yang akan datang. Resiko yang mempengaruhi tren proyek perangkat lunak. Perubahan, perkembangan dunia yang mempengaruhi keawetan dan kesuksesan perangkat lunak. Pilihan, metode yang dipakai orang yang diperbukaan tinggi kualitas perangkat lunak. Langkah-langkah untuk
menyiasati resiko. Identifikasi resiko. Kategori resiko. Resiko proyek, masalah pembiayaan, jadwal, personil, sumber daya, pelangganan, dan kebutuhan yang dikaitkan ke pelanggan. Resiko teknis, masalah desain, implementasi, antarmuka, verifikasi, dan pemeliharaan. Resiko bisnis, resiko pasar, manajemen, dan pembiayaan. Lanjut ke strategi. Lalu strategi manajemen resiko. Lalu putusan resiko dan pemantauan resiko. Penjadwalan. Langkah-langkah penjadwalan. Identifikasi sekumpulan tugas, keterkaitan tugas, lalu strukturasi usaha untuk tiap tugas, tentukan pekerjaan dan sumber-sumber lainnya, lalu buat jaringan tugas, lalu jadwal kerja berdasarkan waktu. Pengukuran perangkat lunak, indikasi kualitas produktivitas orang-orang yang menghasilkan produk, lalu manfaat dari penerapan metode dan tulisan, lalu membentuk dasar dan estimasi, lalu tools baru dari pelatihan. Lanjut ke analisa kebutuhan perangkat lunak. Pandangan umum tentang perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, analisis, lalu desain, lalu konstruksi, lalu verifikasi, dan manajemen kesatuan teknik. RPL dikategorikan 3 fase umum. Yang pertama, fase definisi, yang diproses, fungsi dan untuk kerja apa yang dibutuhkan, lalu sistem seperti yang diharapkan, lalu interface yang akan dibangun, lalu batasan desain, lalu validasi yang dibutuhkan untuk mendefinisikan sistem. Yang kedua, fase pengembangan. Berfokus selama masa pengembangan. Teknis mendefinisikan, data dikonstruksikan. Lalu manajer yang gagal melakukan komunikasi berisiko membangun pemecahan. Lalu produk dan proses. Pengembangan peran perangkat lunak. People, faktor manusia sangat penting. Software engineering yang mengembangkan model kematangan kemampuan manajemen manusia fungsinya untuk mengerjakan semakin kompleks dan mampu menarik, menumbuhkan, dan memotivasi, menyebarkan, dan memelihara bakal yang dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat lunak. Macam-macam membatasi area ke masyarakat perangkat lunak. Pertama, rekrutmen. 2, seleksi. 3, untuk kerja. 4, pelatihan. 5, kompensasi. 5, pengembangan karir. 6, desain kerja untuk kerja dan organisasi, dan pengembangan tim. Masalah. Sebelum proyek dimulai, objektivitas harus ditekankan, ruang lingkup harus ditetapkan, pemecahan alternatif harus dipertimbangkan, teknis harus didefinisikan, batasan harus didefinisikan. Kebutuhan. Menurut IEEE adalah kondisi yang diperlukan pemakai untuk menyelesaikan suatu persoalan. Yang kedua, kemampuan harus dipenuhi oleh sistem. 2 jenis kebutuhan. Behavioral, yang dilakukan oleh sistem. Yang kedua, hubungan antara input dan output yang menghasilkan transformasi. Non-behavioral, deskripsi lengkap tentang efisiensi, keamanan, reliability, maintainability, dan portability. Tahap-tahap kebutuhan perangkat lunak. Menentukan kebutuhan, data, informasi yang akan diproses, fungsi yang akan diinginkan, sistem yang diharapkan, antarmuka yang tersedia. Sintesis, kebutuhannya belum terstruktur menjadi model dengan memanfaatkan teknik. Membuat dokumen software, requirement specification, analisis lebih rinci sebagai tahap awal perancangan. Metode analisa, melakukan analisa perangkat lunak dikelompokkan berdasarkan yang diambil saat melakukan aktivitas. Berorientasi aliran data dengan teknik top down atau bottom up. Bab 6.
spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Pada proses project planning estimation, lalu melihat kondisi umum depan, lalu siap menerima kondisi yang berada di dalam tingkat ketidakpastian. Perancangan proyek memberikan sebuah perjalanan bagi rekayasa perangkat lunak. Untuk mendapatkan data, pertama observasi, interview, dan kuesioner, dan korespondensi. Yang harus dihindari saat SRS, over specification, tindakan inkonsistensi, ambiguity kalimat, mimpi hal yang tidak bisa dilakukan. Aspek dalam SRS. Dua aspek yang bisa dilihat. Fungsi perangkat lunak digunakan untuk keperluan, sifat lunak dan datanya. Non-fungsi, dependability, reliability, maintainability, security, dan integrity. Yang kedua, ergonomic. Yang ketiga, performance. Yang keempat, constraint. Atribut SRS. Benar jika salah yang ditulis bukan yang diinginkan. Tepat, berpengaruh pada hasil perancangan dan pembuatan software, rekrutmen, desain SRD. Yang terlibat pada SRS: user, client, system analyst, software engineering, programmer, test integration group, maintenance group, technical support, staff, dan clerical work. Penjadwalan dan penelusuran proyek perangkat lunak. Penyebab proyek terlambat, waktu yang kurang realistis, perubahan kebutuhan pelanggan, rendahnya jumlah daya yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan, resiko tidak dipertimbangkan, kesulitan teknis, kesalahan komunikasi, kegagalan manajer bahwa proyek ketinggalan dari jadwal. Prinsip penjadwalan. Prinsip dasarnya adalah pembagian harus dibagi ke dalam jumlah tugas dan aktivitas. Ketergantungan setiap tugas dan aktivitas yang dibagi-bagi. Alokasi waktu harus dilakukan dalam sejumlah satuan kerja. Validasi kerja harus memastikan tidak ada kelebihan alokasi jumlah manusia. Batasan keluar hasil kerja. Kejadian penting yang ditertibkan. Kelompok tugas harus dihubungkan dengan kejadian penting proyek. Tipe-tipe proyek. Konsep development project untuk mencari konsep bisnis yang baru. New application development project sebagai konsekuensi permintaan pelanggan yang khusus. Aplikasi maintenance project memperluas perangkat lunak yang ada dengan cara tidak begitu jelas bagi pemakai akhir. Reengineering project membangun sistem yang ada secara keseluruhan. Menentukan kriteria adaptasi. Pertama, size of project, number of potential user, mission criticality, stability of recruitment, ease of customer, maturity of applicable technology, embedded and non-embedded characteristic, project staff, dan engineering factor. Ini gambaran ya, konsep, techniques, the risk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.